Halo teman-teman semua, apa kabar dimanapun berada? Semoga kita pada sehat-sehat dan dilancarkan rezeki kita teman-teman. Untuk melanjutkan video sebelum ini, atau video yang ini teman-teman. Nah di sini ada suatu trik yang saya sampaikan atau saya sharing untuk teman-teman. Bagaimana cara kita agar kita bisa lebih mahir ataupun meningkatkan analisis kita tanpa harus open posisi teman-teman. Nah, jadi untuk belajar memang jangan dulu berpikir hasil, teman-teman. Kita berpikir bagaimana dulu kita mengupgrade ilmu kita agar suatu hari nanti kita bisa mendapatkan hasilnya. Karena proses itu tidak pernah mengkhianati hasil, teman-teman. Oke, untuk itu kita akan bahas di sini. Oh iya, kita pilih selain euro dan XAU aja ya. Karena itu sudah kita analisa beberapa hari yang lalu. Kita di mana nih? USD, JPY coba. Oh, ini analisa kemarin ini. Coba kita hapus dulu semua, sebentar ya, saya hapus dulu. Atau kita ganti aja deh, ganti pair. Yang mana aja bisa kita analisa, teman-teman. Kita masuk ke Euro GBP atau kita pilih aja ya. Euro GBP, kita akan analisa di Euro GBP, teman-teman. Oke, kita lihat, teman-teman. Sekilas kita perhatikan area-area resisten ini semakin mengalami penurunan, teman-teman. Nah, kita harus pastikan nih teman-teman, ini kan di time frame H1. Teman-teman bisa pastikan di time frame H4 atau daily teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini memang sedang dalam penurunan ya, drop base drop. Sini juga drop. Di sini membentuk area base. Kita lihat untuk area ini ada rejection teman-teman ya. Itu jelas dari support area yang ada di sini. Nah, sekarang teman-teman posisinya kita kan ingin bermain scalping nih. Apakah kita masih memungkinkan untuk open sell di posisi seperti ini? Nah, bagaimana teman-teman melihat situasi market yang seperti ini? Nah, jadi kalau teman-teman bingung dengan melihat grafik seperti ini, bisa teman-teman ganti dulu ke line chart. Nanti barangkali teman-teman di situ bisa mendapatkan setup, misalnya adanya QM buy atau QM sell melalui struktur ini teman-teman dari sini. Karena di posisi seperti ini kadang-kadang bisa bingung ya. Nah, dengan kita mengganti ke line chart, di situ kita bisa melihat struktur ini dengan bersih teman-teman. Kita coba ganti ya. Di sini kita belajar pelan-pelan aja. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui teman-teman. Kita lihat sekarang harga sedang berada di area zone ini ya. Nah, ini tadi yang membuat harga reject. Dan kita akan lihat di time frame kecil lagi teman-teman, kita akan kurangi time frame ini. Nah, ini teman-teman yang saya maksud. Nah, di sini kan kita mendapatkan nih, di sini ada QM buy teman-teman. Jadi dengan begini kita bisa melihat teman-teman. Nah, di sini membuat higher high, sedangkan di bawah ini membuat lower low. Jadi dengan seperti ini, kita bisa lebih memahami market ini, grafik ini teman-teman. Di sini kita akan bandingkan ya dengan melihat pola ini melalui candlestick. Kita rubah lagi ini ke candle. Nah, kadang-kadang di posisi seperti ini teman-teman, kalau melalui candlestick, kadang-kadang kita tidak sadar nih ada area QM teman-teman. Ini QM buy teman-teman. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan untuk analisis teman-teman. Jadi di sini kita tidak harus open posisi karena saya bermaksud di video ini saya hanya memberikan tips bagaimana kita bisa meningkatkan analisis kita teman-teman tanpa harus mengalami kerugian ya. Oke, kita akan tandakan, jadi kita harus tahu teman-teman di mana zone entry kita ya. Seperti yang saya katakan di video sebelum ini, tandakan langsung zone entry itu di mana teman-teman. Nah, ini zone entry.
Jadi nanti teman-teman, join entry kita ini, anggap aja kita sudah open posisi di sini. Sekarang yang perlu kita analisa, sampai di mana nanti kenaikan ini teman-teman, gitu. Oke, karena tujuan kita untuk scalping, kita lihat aja zone area terdekat di antara ini teman-teman. Untuk melihat zone yang terdekat, itu ada di time frame kecil. Kita masuk ke M30 misalnya, atau kita lihat lagi di M15 teman-teman. Nah, sebenarnya sama ya, masih tetap di area zone ini ya untuk mengambil TP teman-teman ya. Itu TP level 1 ya. Nah, oke. Kita akan tandakan ini area TP, kita buat warna biru ya. Ini kita hapus. Kita buat ini warna biru teman-teman. Ini TP pertama ya. TP pertama di area resisten atas ini. Untuk TP kedua kita lihat ada di atas teman-teman. Ini ada resisten area juga teman-teman. Itu sebagai TP kedua. Ini TP kedua, ini TP pertama. Nah, jadi saya maksud di sini, kita kan sudah tahu nih, ini zone entry kita. Anggap aja kita sudah open posisi di sini teman-teman. Nah, open posisi di area ini, kita sudah tandakan ini TP1, ini TP2. Jadi kita tidak perlu open posisi. Nah, nanti beberapa jam kemudian kita akan lihat teman-teman, apakah sukses analisa kita ini. Setidaknya di TP1 lah ya. Kalau berhasil di TP1 itu sudah tergolong sukses teman-teman. Nanti kita akan lihat. Nah, ketika nanti ini gagal, kita harus analisa teman-teman. Kenapa sampai gagal? Kenapa tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Nah, itu harus kita ulas kembali. Jadi di sini sampai di sini dulu teman-teman. Kita sudah dapat zone entry di area ini. Ini zone entry kita, ini TP, ini TP kedua. Oke, nanti kita akan coba cek bagaimana hasilnya teman-teman. Kita kembali lagi teman-teman. Kita lihat di sini untuk TP level 1 ini sudah berhasil teman-teman. Jadi sekarang menuju TP level kedua. Jika TP level kedua ini nanti berhasil di break, maka harga berpotensi masuk ke level TP ketiga teman-teman. Ini kita tandakan dulu ya. Ini level kedua. Kita tandakan lagi level ketiga ada di atas ini. Oke, kita tandakan ini level ketiga teman-teman. Jadi kita tinggal nunggu aja. Nanti akan kita lihat kembali apakah berhasil masuk ke TP level kedua atau tidak. Ya, kita kembali lagi teman-teman. Kita cek harga di sini sudah masuk ke take profit level kedua teman-teman. Dan pastinya akan tetap ada rejection karena zone area ini zone area yang masih fresh. Oke, untuk itu kita tetap tunggu apakah nanti sukses masuk ke TP level ketiga teman-teman. Kita kembali lagi teman-teman. Di sini kita cek untuk harga rejection dari area resisten di sini, di mana kita gunakan ujung daripada sumbu candle ini sebagai take profit, artinya tidak sampai ke ujung itu teman-teman. Ini hanya sampai di body candle aja. Dan ada rejection karena zone ini masih fresh teman-teman. Tetapi harga masih berpotensi untuk melakukan kenaikan. Nah, jadi intinya di sini adalah bagaimana cara kita, apalagi kita masih pemula teman-teman, untuk memperkuat analisa kita atau mengupgrade ilmu kita teman-teman, agar kita tidak langsung main terjun-terjun aja ke real, dan itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi dengan trik seperti ini itu akan efektif untuk menaikkan akurasi daripada analisa kita teman-teman. Nah, harusnya sih tadi ini gagal ya maunya ya. Kalau ini gagal kan kita bisa ulas kembali teman-teman. Misalnya ini tadi drop, kita bisa ulas, dan ketika analisa kita gagal itu, disitulah kita bisa lebih progres lagi teman-teman belajarnya. Artinya kita kan wajib ulas nih. Nah, kita wajib ulas kenapa gagal teman-teman. Itulah sebabnya saya katakan tidak perlu harus open posisi untuk belajar teman-teman.
Kenapa? Karena ketika kita langsung open posisi, misalnya di zone ini, kita open posisi buy dan ternyata turun, teman-teman. Artinya kita loss, teman-teman. Nah, di situ kita pastinya akan kesal, teman-teman. Emosi, psikologi sudah terganggu. Jadi kita tidak mungkin lagi untuk mengulas ini, teman-teman. Kenapa terjadi demikian? Yang ada kita close market dan uring-uringan, teman-teman. Gitu ya. Jadi itulah gunanya trik ini kita lakukan seperti ini, teman-teman. Karena kalaupun harga berbalik, disitulah ilmu kita semakin bertambah, teman-teman. Karena kita fokus dan serius untuk menganalisanya kenapa terjadi penurunan, padahal analisa kita di sini adalah kenaikan. Kok malah turun gitu ya. Jadi karena tidak ada pun posisi ya kita tetap fokus, teman-teman. Kita tetap serius gitu dia. Jadi semoga trik ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu untuk video hari ini, teman-teman. Kiranya teman-teman bisa menjadi trader yang pro suatu saat nanti, teman-teman. Saya doakan kita sukses semua, teman-teman. Terima kasih. Salam sukses buat kita semua.